Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penyajian dan pengelolaan data. Dan di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang media berbasis ICT. Pertama, kita harus punya aplikasinya dulu, lalu kita buka, lalu kita klik new project, kita pilih ukurannya, lalu kita pencet OK. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan video ataupun foto. Di sini saya sudah mendownload beberapa gambar yang akan saya jadikan menjadi background. Nah, di sini yang pertama tuh kita klik, lalu kita klik tanda plus, masuk, lalu kita pilih lagi. Di sini disesuaikan aja ya, kalian mau backgroundnya seperti apa, tapi kalian harus download dulu. Nah, di sini kita tarik lagi ke depan. Nah, di sini kita akan menyesuaikan gambarnya. Nah, jika kita tekan gambar pertama dan kita play, maka gambar tersebut akan bergerak. Supaya gambar itu tidak bergerak, maka di sebelah kiri ada gambar pensil dan tulisan crop. Kita klik crop, lalu kita tekan gambar ke tengah. Nah, sudah tidak gerak lagi kan? Kita lakukan hal yang sama pada gambar selanjutnya, supaya nanti jika kita play, gambar-gambar background tersebut tidak bergerak. Nah, selanjutnya kita tarik ke depan lagi, lalu kita akan memberikan gambar lagi. Kita klik lapisan, kita pencet image, lalu kita cari gambar yang ingin kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan gambar mobil. Nah, di sini saya akan membuat seolah-olah mobil ini berjalan. Nah, di sini kita atur letak mobil yang kita inginkan. Di sini saya akan menaruhkan di pojok kiri dan setengah. Kita tarik durasinya, lalu kita kecilkan. Dan di sini saya akan menambahkan durasi backgroundnya supaya nanti kita sesuaikan dengan gerak mobilnya. Nah, kita klik lagi lapisan, lalu kita tambahkan gambar mobilnya lagi. Kita atur lagi posisinya di depan mobil yang pertama. Nah, kita tambahkan terus, kita sesuaikan. Nah, ini yang terakhir, lalu kita play dari awal. Nah, maka akan jadi seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan teks. Di sini ada contoh munculnya teks atau efek-efek munculnya teks. Nah, seperti ini. Untuk pembuka, saya akan menggunakan efek yang seperti ini. Kita klik tanda plus, lalu kita klik tulisan cyberlink-nya. Kita klik 2 kali, lalu kita klik tulisan yang ada di layar, lalu di sini kita akan mengedit tulisan yang kita inginkan. Seperti ini contohnya.
Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita akan mengecilkan atau menyesuaikan tulisan besar kecilnya tulisan. Nah, di sini juga kita bisa mengedit tulisan atau warna tulisan. Di sini kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita atau sesuai dengan backgroundnya. Fontnya juga kita bisa menggunakan efek-efek. Lalu durasinya disesuaikan. Nah, jika di play akan jadi seperti ini. Jika sudah, untuk gambar yang kedua, di sini saya menambahkan teks lagi dan menambahkan efek masuknya tulisan. Nah, karena ini materi, maka saya akan menggunakan efek seperti mengetik. Nah, yang ini kita tambahkan, lalu kita edit. Nah, di sini selanjutnya juga saya menggunakan efek-efek yang sama. Nah, tulisan dan efek-efek tulisan masuknya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan, ataupun sesuai dengan teks yang ingin kita tulis. Nah, ini yang terakhir. Selanjutnya, saya akan menambahkan efek slide atau pergantian slide. Di sini saya menambahkan efek tersebut hanya pada pergantian materi saja. Nah, seperti ini. Kita klik gambar seperti film tersebut. Nah, jadinya seperti itu. Lalu di sini kita juga akan menambahkan musik. Kita play dulu, kita coba satu persatu. Jika kita sudah menemukan yang kita inginkan, maka akan kita klik tanda plus. Di sini kita sesuaikan dengan background atau dengan slide yang ingin kita berikan efek suara atau efek lagu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan. Jika kurang panjang durasi lagunya bisa kita tambahkan jadi seperti ini. Kita sesuaikan dengan panjang slide-nya. Kita klik icon yang paling sebelah kanan, produce video, save to gallery or SD card. Nah, lalu kita produce. Jika sudah, kita klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andini Maulia. Saya akan menjelaskan materi tentang penyajian dan pengolahan data. Data merupakan catatan sekumpulan fakta. Penyajian data merupakan pembelajaran yang ada di SD, dilakukan dengan kegiatan membaca data, mengolah data, dan menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, diagram, dan grafik. Yang pertama yaitu penyajian data dengan menggunakan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga mempermudahkan dalam pembuatan analisis. Tabel dibagi menjadi 3, yaitu ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi. Yang kedua yaitu penyajian data dengan menggunakan diagram. Diagram dapat mempermudah dalam membaca dan menafsirkan data. Diagram dibagi menjadi beberapa, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Selanjutnya, penyajian data dengan menggunakan grafik. Grafik yaitu gambar yang terdiri dari garis dan titik koordinat, yaitu titik koordinat X dan titik koordinat Y. Grafik juga terdiri dari 3 macam, yaitu grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Penyajian data memiliki fungsi. Yang pertama yaitu data dapat lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang kedua yaitu memudahkan dalam membuat analisis data. Yang ketiga yaitu dapat membuat pengambilan keputusan dengan cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya yaitu materi tentang pengolahan data. Data yang telah disajikan tadi kemudian diolah oleh pihak yang membutuhkan informasi data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan
menggunakan nilai data tertinggi dan terendah, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat mean, dan selisih. Pertama yaitu nilai tertinggi, yaitu nilai yang menyatakan data tertinggi. Yang kedua nilai terendah, nilai yang menyatakan data terendah. Yang ketiga mean, yaitu rata-rata nilai dari suatu data kelompok. Yang keempat yaitu median, yaitu nilai tengah. Dan yang kelima modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Dan yang keenam yaitu selisih, di mana pengurangan antara data yang tertinggi dengan data yang terendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan data, di mana tadi sudah kita jelaskan. Tadi median diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan, dan modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu di mana untuk mencari mean, median, dan modus. Nah, ini contoh soalnya, yaitu nilai ulangan MTK 20 siswa kelas 6 SD Kota Baru sebagai berikut. Nah, sini datanya sudah kita ketahui. Kemudian untuk mencari mean, terlebih dahulu datanya kita urutkan dari yang paling terkecil. Nah, ini sudah kita urutkan dari yang paling terkecil. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini banyaknya data itu ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi banyaknya data ada 20. Nah, kemudian tadi datanya sudah kita ketahui, yaitu sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari mean, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, data yang kita urutkan tadi kita jumlahkan kemudian bagi dengan banyaknya data. Jadi hasilnya 145 dibagi dengan 20 sama dengan 7,25. Jadi meannya adalah 7,25. Selanjutnya mencari median. Untuk mencari median, itu kita urutkan juga terlebih dahulu dari yang terkecil. Setelah itu, dari data ini kita mencari angka paling tengah, yaitu 7 dan 8. Jadi cara menentukannya tuh, ini kan ada 20 data. Jadi 20 data ini masing-masing wilayah sebelah kanan ada 9, wilayah sebelah kirinya 9. Jadi tengah-tengah ini kita ambil datanya 7 dan 8. Jadi 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Nah, dengan menggunakan rumus lain, yaitu banyaknya data ini kan ada 20 sama dengan data genap. Jadi menggunakan rumus genap, yaitu X n per 2 ditambah X n per 2 ditambah 1 sama dengan X, banyaknya data tadi ada 20 dibagi 2 ditambah X 20 dibagi 2 ditambah 1. Ini X 20 dibagi 2 sama dengan 10, 20 dibagi 2, 10 tambah 1 sama dengan 11, dibagi dengan 2. Nah, X10 ini untuk cara menentukannya kita hitung dari data yang pertama. Jadi ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Jadi X10-nya 7 dan X11-nya 8. Jadi 7 ditambah 8 bagi 2 sama dengan 7,5. Nah, untuk mencari modus ini adalah modus nilai yang paling sering muncul. Nah, datanya juga kita urutkan terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan modusnya yang mana, jadi kita cari dulu terlebih dahulu nilai masing-masing data ini ada berapa. Nah, nilai 5 ini ada kita lihat ada 1 siswa. Nah, nilai 6 ini ada 6 siswa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nilai 7 ini ada 3 siswa. Nilai 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa. Dan nilai 9 ada 3 siswa. Jadi nilai yang paling banyak muncul yaitu nilai 8. Nah, jadi modusnya yaitu data 8. Karena dia memiliki 7 siswa, itu yang paling banyak muncul.
Alat dan bahan membuat diagram lingkaran. Yang pertama itu ada origami, terus double tip, spidol, penggaris, gunting, dan styrofoam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Oktaviana. Saya akan menjelaskan tentang alat peraga diagram lingkaran yang telah saya buat. Itu di sini saya akan mencoba menggunakan alat. Berikut ini saya akan meragakan media alat peraga yang telah saya buat, yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Di sini sudah ada kotak soal dan di sini terdapat kotak jawaban. Kita coba ya. Yang pertama itu soalnya. Misalnya, diketahui sebuah kelurahan Rajabasa terdapat 60 orang dengan kegiatan ibu-ibu PKK yang berbeda-beda, seperti membatik, menjahit, menyulam, terus merajut, memasak. Nah, di sini kita sudah ada datanya. Membatik yaitu terdapat 18 orang yang mengikuti kegiatan membatik. Menjahit ada 6, memasak ada 12, 9, dan merajut dan menyulam ada 15. Dan di sini kita suruh peserta didik untuk maju ke depan untuk mengambil soal yang ada di kotak warna biru. Contohnya berikut ini. Contohnya misalnya, sebutkan pengertian dari diagram lingkaran. Sebutkan pengertian diagram lingkaran. Anak peserta didik harus menjawab dulu apa pengertian diagram lingkaran. Setelah itu, setelah anak didik menjawab salah atau tidaknya, kita ambil kotak jawaban di sini. Sebelah sini warna kuning, yaitu jawabannya adalah diagram lingkaran adalah sebuah diagram berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau angka yang digambarkan ke dalam lingkaran. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Nah, soal yang ada di kotak warna biru. Nih, ada berapa persenkah yang melakukan kegiatan merajut, membatik, memasak ibu PKK dari 60 orang ibu PKK. Satu lingkaran ini berarti 100%. Kita coba menghitungnya ya. Tadi apa? Merajut 9 berarti tadi kan rumus diagram lingkarannya itu banyak data dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, contohnya tadi kan di 9 dibagi jumlah data. Jumlah data itu tadi kan di ibu PKK itu terdapat 60 orang yang mengikuti kegiatan PKK. Berarti 60 dikali 100% sama dengan 9 dibagi 60 dikali 100% sama dengan hasilnya 15%. Hasilnya 15%. Dan peserta didik yang mengikuti kegiatan merajut ibu PKK terdapat 15%. Nah, di sini juga saya telah membuat diagram lingkaran yang sudah dipotong-potong dan anak peserta didik menempelkan di lingkaran yang bagian merajut berwarna pink. Sebelah sini. Itu 15%. Nah, sekarang membatik terdapat 18 orang. Kita tulis ya di sini. Membatik terdapat 18 orang
dibagi 60 PKK dikali 100%. Jadinya berapa anak-anak? Ya, 30%. Jadi 30%. Nah, kita ambil diagram yang telah saya buat tadi, yang 30%. Ambil 30% dan ditempelkan di sini. Tempelkan. Dan selanjutnya yaitu memasak. Memasak itu 12. Caranya sama ya seperti yang tadi, sama aja. Berarti 12 dibagi 60 dikali 100% sama dengan, memasak itu sama dengan 20%. Memasak sama, yang mengikuti kegiatan memasak 20%. Asal ibu juga harus menempelkan ini sesuai jawaban yang telah mereka jawab. Nah, terus kita ambil lagi soal dan selanjutnya kita ambil lagi, kita cek jawaban dari soal ini yang ada di kotak warna kuning. Nah, jawabannya di kotak warna kuning adalah membatik terdapat 30% dan memasak 20%, merajut terdapat 15%. Ternyata benar ya jawaban kita. Selanjutnya kita ambil lagi soal yang ada di kotak warna biru. Ada berapa persenkah yang melakukan kegiatan menjahit, menyulam ibu PKK? Kita coba lagi ya. Sama aja caranya. Berarti 6. Kita tempel ya. Tempel di bagian sini. Dan ternyata yang menyulam ada 5% dan yang menjahit ada 10%. Benar, berarti benar menjahit 6 dibagi 60 dikali 100% yang hasilnya 10%. Dan menyulam 9 dibagi 60 dikali 100 sama dengan 15%. Sudah ya, sudah kita isi semua. Sekian penjelasan dari saya tentang menggunakan alat peraga, diagram menggunakan alat peraga yang telah saya buat, yaitu diagram lingkaran. Pergi ke pasar naik kapal, tak lupa membeli sarimi. Kami ucapkan selamat tinggal, terima kasih sudah mampir ke channel kami.